Manusia meminta tunda mati supaya bisa beramal untuk dirinya. Makanya laula akhartani, ya-nya jelas di sana. Akhartani ada ya. Yang jelas ya-nya, akunya jelas. Karena memang untuk kepentingan aku. Engkau tunda mati saya, memang kebaikan saya. Kalau setan, iblis, ya-nya tidak ditampakkan. Lain akhartan, iya-nya hilang. Coba perhatikan. Perhatikan penulisannya. Kalau manusia minta tunda mati, laula akhartani, ya jelas aku. Kalau setan, lain akhartan, tidak ada ya-nya. Untuk menunjukkan, ya bukan kepentingan saya. Tidak ada keuntungannya bagi saya. Mau saya panjang hidup sampai kiamat, saya bisa menyesatkan manusia semua, itu untungnya tidak ada bagi saya. Karena tidak ada keuntungan bagi saya, maka sayanya tidak perlu saya hadirkan di sana. Maka setan berkata, lain akhartan, bukan lain akhartani, sebagaimana manusia berkata, laula akhartani. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua ayat, surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 dan surat Al-Isra ayat yang ke-62. Kita baca ayatnya. Al-Munafikun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan berinfaklah kamu sebahagian rezeki yang kami berikan sebelum datang kematianmu. Maka ketika kematian sudah datang, maka manusia akan berkata, ya Tuhan, kalaulah engkau tunda mati saya sampai waktu yang sedikit, maka saya akan bersedekah dan akan menjadi orang yang saleh. Itu artinya Al-Munafikun ayat yang ke-10. Al-Isra ayat 62. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Dan iblis berkata, tolong terangkan kepada saya sebabnya engkau memuliakan ini makhluk, maksudnya Nabi Adam nih. Ya. Jika engkau menunda waktu saya mati sampai hari kiamat, maka saya akan menyesatkan keturunannya kecuali sedikit. Nah, itu artinya surat Al-Isra ayat 62. Jadi surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 dan Al-Isra 62 ini sama. Samanya adalah sama-sama minta ditangguhkan kematiannya. Di Al-Munafikun itu manusia minta tangguh mati ketika kematian sudah datang. Dia minta tangguh ya supaya bisa bersedekah dan beramal saleh. Tolong tangguhkan mati saya. Laula akhartani ila ajalin qarib, begitu kata manusia. Ya Tuhan, tolong tangguhkan waktu saya sampai waktu yang sedikit saja. Karena saya ingin bersedekah dan menjadi orang saleh. Di Al-Isra 62 itu iblis yang minta tangguh waktu. Dia minta Allah tangguhkan waktunya. Jangan matikan dia sampai hari kiamat. Kata Allah, ya iblis berkata, la in akhartani ila yaumil qiyamah. Ya, tolong tangguhkan waktu saya sampai hari kiamat, jangan matikan saya. Apa bedanya? Bedanya pertama, manusia meminta tangguh mati itu menggunakan laula akhartani. Syaitan minta tangguh waktu menggunakan lain akhartani. Apa bedanya laula dan lain? Dalam ilmu bahasa, laula itu namanya dia sama-sama syarat itu. Laula syarat, lain syarat. Tapi maknanya syarat di sana, kalau laula namanya talab sarih,
permintaan yang tegas, jelas dan kuat, namanya talab sarih laula. Kalau lain namanya talab dimni, permintaan yang tidak kuat, yang tidak jelas, yang boleh diterima boleh tidak, pokoknya tidak serius lah, namanya talab dimni. Itu kalau lain. Kalau laula namanya talab sarih. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia minta ditunda matinya menggunakan laula? Kenapa setan meminta tunda matinya lain? Untuk menunjukkan keinginan manusia untuk ditunda mati lebih serius daripada keinginan setan untuk ditunda mati. Kenapa? Karena manusia minta ditunda mati supaya selamat dari azab. Dia bisa menambah amal saleh, bisa bersedekah, selamat dia dari azab. Itu tujuan dia ditunda matinya. Kalau setan minta ditunda mati, tidak ada keuntungan bagi dia. Oh, dia mau menyesatkan semua manusia pun tidak ada keuntungan juga. Karena itu, motivasi meminta tunda mati manusia dan setan itu berbeda. Manusia meminta tunda mati untuk kepentingan dirinya. Karena dia ingin menambah amal saleh supaya selamat dari azab. Setan minta tunda mati tidak akan menyelamatkan dia dari azab. Karena itu permintaannya tidak serius. Ya, boleh diterima, boleh tidak. Kalau manusia serius meminta ditunda matinya, makanya menggunakan talab sarih laula. Setan menggunakan talab dimni lain. Yang kedua, manusia meminta tunda mati supaya bisa beramal untuk dirinya. Makanya laula akhartani, ya-nya jelas di sana. Akhartani ada ya. Yang jelas ya-nya, akunya jelas. Karena memang untuk kepentingan aku. Engkau tunda mati saya, memang kebaikan saya. Kalau setan, iblis, ya-nya tidak ditampakkan. Lain akhartan, ya-nya hilang. Coba perhatikan. Perhatikan penulisannya. Kalau manusia minta tunda mati, laula akhartani, ya jelas aku. Kalau setan, lain akhartan, tidak ada ya-nya. Untuk menunjukkan, ya bukan kepentingan saya. Tidak ada keuntungannya bagi saya. Mau saya panjang hidup sampai kiamat, saya bisa menyesatkan manusia semua, itu untungnya tidak ada bagi saya. Karena tidak ada keuntungan bagi saya, maka sayanya tidak perlu saya hadirkan di sana. Maka setan berkata, lain akhartan, bukan lain akhartani, sebagaimana manusia berkata, laula akhartani. Jadi kita sama-sama minta tunda mati dengan setan. Cuman kepentingannya, motivasinya berbeda. Jadi manusia semua minta ditunda matinya, ya supaya dia bisa bersedekah. Makanya hebatnya, yang diinginkan manusia itu bukan salat malam, bukan haji umrah, tapi sedekah. Sedekah. Karena sedekah itu yang menyelamatkan manusia. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisikki tamrah. Menutup pintu neraka itu mudah dengan bersedekah separuh korma. Sedekah. Memang sedekah yang paling dilindungi, yang paling dirindukan orang di hari matinya. Makanya kata itu dalam hadis yang sahih, Nabi berkata, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi hatta yuqdama bainan nas. Ya, sedekah itu akan melindungi semua orang sampai hisab selesai. Dan hebatnya manusia minta bersedekah itu fa'as-saddaqa, bukan atasaddaq. Harusnya fa'atasaddaq, tapi dia menggunakan as-saddaq dengan mengganti ta dengan sad, sehingga double huruf yang serupa. Sad double, as-sad dal double, 2 kali lipat, yang harusnya atasaddaq. Kenapa manusia mengatakan as-saddaq bukan atasaddaq? Begitu kuatnya keinginan manusia bersedekah ketika akan mati, sampai-sampai dia beri isyarat, kalau saya punya harta misalnya 1 triliun, saya berikan yang 1 triliun itu, dan saya tambah lagi 1 triliun mencarinya, supaya saya bisa bersedekah 2 kali lipat. Sebagaimana berlipat-lipatnya huruf pada as-saddaqah. Begitu seriusnya manusia ingin bersedekah di hari nyawanya akan dicabut. Itulah kenapa kata bersedekah tidak dalam bentuk yang wajar. Yang wajarnya tasaddaqa ya tasaddaqu. Tapi manusia mengubah ya bentuknya ke dalam bentuk yang tidak normal, dari atasaddaq menjadi as-saddaq. Begitulah ya perbedaan makna di surat
Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan surat Al-Isra ayat yang ke-62. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.